duduk bermajlis membaca dan juga mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul di dalam sebuah kitab yang berjudul Salasuna Majlisan fit Tadabbur, 30 majlis dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana 30 majlis ini adalah majlisu ilmiyatun wa imaniyatun, majlis tentang ilmu dan juga tentang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama kita yang tergabung di dalam Markazut Tadabbur, yaitu lembaga pusat internasional dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas majelis yang keempat. Pada pembahasan kita yang terakhir, kita sudah menghayati, mengkaji ayat Allah yang berbunyi wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian lemah dan janganlah kalian larut dalam kesedihan ketika kita mendapatkan satu musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan memasuki juz yang kelima di dalam surat An-Nisa. Kalau tahu kemarin juz 4 pada surat Al-Imran, maka insyaallah sore hari ini kita akan masuk pada juz yang kelima, yaitu adalah surat An-Nisa ayat 8 atau ayat yang ke-58. Jadi seperti biasa kita bacakan dulu lengkap daripada ayat yang kita akan bahas. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menjalankan amanah-amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan jika kalian berhukum di antara manusia, maka hendaklah kalian berhukum dengan adil. Innallaha na'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pemberi nasihat. Innallaha kana sami'an basira. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ini yang insyaallah ayat yang kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan ayat ini di sini dinukilkan sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Husain Al-Ma'tabi, salah seorang imam dan khatib di Universitas Abdullah bin Abbas di Jazan. Jazan ini salah satu kota di Saudi Arabia. Di sini beliau mengkaji potongan ayat yang berbunyi innallaha na'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya nikmat memberikan nasihat kepada kita semuanya.
Ya, meskipun ayat ini kalau kita baca, kita dengarkan, ya berkaitan tentang perintah untuk menjalankan amanah dan juga berlaku adil, ya ketika memberikan hukum, ya kepada manusia. Namun di sini sang penulis lebih menekankan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemberi nasihat. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Selain Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah di dalam Al-Qur'an, memberikan larangan di dalam Al-Qur'an, menyampaikan tentang berita-berita yang sudah lama ataupun berita-berita yang akan datang. Bahkan Allah sudah menjelaskan tentang nikmat surga, tentang pedihnya neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hambanya tetap memberikan nasihat kepada hamba-hambanya. Makanya Allah mengatakan, innallaha na'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemberi nasihat kepada hamba-hambanya yang beriman. Di sini penulis ya mengatakan, inna lil mawa'idis sadiqati ta'siran mubashiran fil qulubil hayyati bil iman. Kata Syekh di sini mengatakan bahwa sungguhnya mau'izah, nasihat-nasihat yang tulus memiliki pengaruh yang sangat besar ataupun pengaruh yang langsung menuju kepada hati-hati yang hidup dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengarkan nasihat. Dalam pengajian isinya nasihat, dalam khutbah Jumat berisi nasihat, dalam pengajian berisi nasihat. Namun mungkin dari sekian nasihat-nasihat yang kita dengarkan, ada yang masuk ke dalam hati-hati kita. Ya. Makanya di sini penulis mengatakan mawa'id shadiqah, nasihat-nasihat yang tulus. Dan nasihat-nasihat yang tulus ini para jamaah sekalian itu berasal dari 3 hal. Nasihat tulus yang bisa masuk ke dalam hati jiwa-jiwa manusia itu tidak bisa terlepas kecuali dari 3 hal. Dan hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah ya radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat. Wajilat minhal qulub, yang dimana nasihat ini kata Rasulullah, kata beliau, membuat hati-hati yang mendengarnya menjadi bergetar. Wa zarafat minhal uyun, bahkan membuat mata-mata ini menangis ketika mendengarkan nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama kita menjelaskan bahwa kenapa bisa nasihat itu yang disampaikan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu membuat hati itu bergetar, bahkan membuat mata-mata ini meneteskan air mata setiap mendengarkan nasihat tersebut.
para ulama kita menyebutkan paling tidak ada 3 penyebabnya. Yang pertama yaitu adalah al-wa'id. Kenapa para sahabat mengatakan hati mereka bergetar sampai air mata mereka meneteskan air mata? Kenapa? Karena yang menyampaikan yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Seseorang bisa tersentuh dengan nasihat tersebut jika orang yang menyampaikannya benar-benar tulus, memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang suci. Karena ketika dia menyampaikan kalamullah, ketika dia menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya beda orang yang menyampaikan nasihat kalau niatnya urusan dunia. Ya. Mungkin ada orang yang masya Allah pintar retorikanya, bagus bahasana, tinggi bahasana, ya, luar biasa carana, menarik dan seterusnya. Tapi tidak ikhlas, bukan karena Allah, ingin mendapatkan dunia, ingin terkenal, ingin bisa mendapatkan banyak pengikut. Maka tidak heran banyak nasihat-nasihat yang seperti dari seorang wa'id, pemberi nasihat, tidak menyentuh kepada hati audiensnya. Makanya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini, benar-benar ini adalah firman Allah, wahyu dari Allah, tulus karena Allah, sehingga membuat para sahabat hatinya bergetar dan membuat meneteskan air mata. Ini yang pertama. Yang kedua penyebabnya itulah kembali kepada orang yang diberikan nasihat. Makanya lihat para sahabat Nabi, karena mereka adalah orang yang setiap hari bertemu dengan Rasulullah, yang mereka sangat patuh mendengarkan nasihat Rasulullah SAW, maka setiap mereka memberikan nasihat, hati mereka bergetar dan mata-mata mereka meneteskan air mata. Karena arak dah dengan ya sering dengar nasihat lagu dia nak dengar, dia nak patuh, ya. Kenapa? Ya karena jarang mendengarkan nasihat, ya karena hatinya ditutupi oleh penyakit-penyakit hati. Ya. Makanya lihat orang-orang kafir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Innal ladzina kafaru, kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim anzartum an lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sama saja engkau memberikan peringatan kepada mereka, kepada orang kafir, ataupun engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kafir hatinya sudah Allah tutupi dengan kekufuran mereka, sehingga mereka tidak mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga penyebabnya itu adalah waktunya. Makanya dalam riwayat lain menyebutkan bahwa hadis ini ketika Rasulullah menyampaikan nasihat para sahabatnya, yaitulah terjadi ketika waktu subuh. Ya. Maka kenapa waktu subuh? Karena jelas ketika seorang bangun tidur, ya, kemudian tidak ada pikirannya, pikirannya masih kosong dan seterusnya, maka ketika diberikan nasihat pada waktu subuh, pada waktu fajar, ya maka itu bisa menyentuh di dalam hatinya. Ya. Makanya ya, nasihat yang tulus berasal dari orang yang suci, yang berusaha membersihkan hatinya, dan juga yang mendengarkan orang-orang yang datang karena Allah, ya, dengan waktu yang tepat, maka itu kata beliau taksiran mubashir, maka itu akan langsung memberikan pengaruh kepada hati-hatinya. Nah, makanya beliau mengatakan fatajidul wa'dha, maka engkau akan melihat al-wa'd, nasihat. Di sini beliau menjelaskan apa arti nasihat. Beliau mengatakan wahwal amru wan nahyu wat tadhkirul muqtarinu bitargibi awit tarhib. Kata beliau yang dimaksud dengan wa'dhu, mau'idhah, yaitu adalah perintah
dan larangan dan mengingat yang dikaitkan dengan at-targhib wa tarhib. At-targhib ini artinya motivasi, wa tarhib artinya menakuti. Ya. Makanya dalam Al-Quran arah surga, arah neraka. Ya. Allah sebutkan surga sebagai motivasi. Akhirnya luwe beramal. Allah sebutkan neraka untuk apa? Akhirnya jauh dengan perbuatan syirik, maksiat, dosa yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan mau'izah ini termasuk metode dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, ud'u ila sabili rabbika, wahai Muhammad, ajaklah, berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan yang paling baik. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat 3 metode dalam berdakwah, dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan juga dengan jidal atau dengan diskusi atau berdebat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 metode dakwah ini dalam Al-Qur'an. Karena manusia ketika diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, arak telu modelnya. Ada 3 modelnya. Yang pertama, ada modelnya yang hanya mengetahui yang hak kemudian dia amalkan. Ya, maka disebut dengan hikmah. Makanya beda hikmah dengan mau'izah. Muna hikmah hanya berisi ini halal, ini haram, gawe ya. Ini Allah perintahkan, gawe ya. Ini Allah larang, tinggalang ya. Ini namanya hikmah. Ya, ini nana hikmah. Ya, jadi arak model manusia seperti itu. Siapa itu? Para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi ketika Allah turunkan, nih Allah merintahkan tinggalin khamr, para sahabat meninggalkan khamr. Ketika Allah perintahkan, ya ini halal, ini haram, para sahabat sami'na wa ata'na. Ya, ini disebut dengan hikmah. Kalau mau'izatul hasanah, ini untuk orang yang ingin mengetahui kebenaran lagu ndekna ngamalang, sehingga butuh ya motivasi. Ya, karena model manusia ngono kundi. Ya, kalau ini halal, tahu na halal lagu ndek nggawe kumbe na, sang ndek tahu ya apa keutamaannya. Ya, sehingga tahu na sholat ini wajib tegawe ya. Lagu kadang manusia ndek nau ya apa keutamaan, apa ku mau muku gawe ya. Ya, makanya ada mau'izatul hasanah yang dibarengi dengan motivasi. Ya, sehingga oleh Al-Qur'an sebutna, sesi gawe ini mauna. Ya. Sesi ninggalin ini mauna. Ya. Kemudian yang ketiga, arak model manusia ya jahat yunkir. Dia nemele nerima harus nangadu argumentasi, harus narak dalil. Ya. Makanya Allah mengatakan wajadilhum, debat ya, billati ya ahsan, dengan cara si bagus. Makanya Allah kisahkan kisah siapa? Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ya kan? Nabi Ibrahim dan Namrud berdebat ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran Allah sebutkan perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Kenapa Nabi Ibrahim menggunakan jidal, debat, kandek nangadu hikmah, kandek nangadu mau'izah? Kenapa? Karena Namrud ngingkarin, dia nak percaya, sehingga apa? Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan cara jidal.
Ya, dengan cara jidal. Jelas? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mau'izah ini adalah termasuk daripada metode dakwah. Ya. Jadi beda na hikmah dengan mau'izah, muna hikmah di ngadu motivasi langsung ini halal gawe ya. Ini haram tinggalang ya. Lagu muna mau'izah hasanah perlu tersadi motivasi. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali yang melakukan hal tersebut. Makanya hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, jelas nih? Ya, jelas ya. Beda antara hikmah berdakwah dengan hikmah, kemudian dengan mau'izah hasan. Nah, jelas? Baik. Kemudian kata beliau, fatajidu wa'dha, maka ketika engkau mendapatkan mau'izah, nasihat yang tulus tadi, maka engkau akan mendapatkan apa? Baban min abwabil hassi alal amal. Maka orang-orang yang termotivasi ya dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka engkau akan mendapatkan sebuah pintu daripada pintu-pintu yang memotivasi untuk melakukan kebaikan. Wa mujafatil kasal, yang bisa menghilangkan rasa malas. Wa mujanabatil ma'asi waz zalal, dan juga bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan dan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan si termotivasi para jamaah sekalian, manfaatnya apa? Semangat ya dalam melakukan ibadah. Ya. Akal ya dalam Al-Quran Allah permisalan dengan si berinfak di jalan Allah seperti apa? Seperti ya, satu biji yang lahir yang tumbuh menjadi 700. Karena motivasi lengan Allah kita rajin-rajin bersedekah. Ya. Allah sebutkan, Rasulullah Allah sebutkan bahaya gibah. Dalam Al-Quran mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah kalian saling menggunjing. Ayawaddu ahadukum antaqul ayaqul lahmal akhihi maita faqadihtumu. Ya, apakah kalian mau membangkan bangkai saudara kalian dan kalian benci untuk melakukan tersebut? Allah sadar motivasi bahaya gibah dengan apa? Permisalan seperti makan bangkai, sehingga dia meninggalkan amalan keburukan tersebut. Ini motivasi. Ya. Wa mujafatil kasal. Ya, dengan adanya mau'izah hasanah ini, ya membuat orang menghilangkan rasa malas di dalam dirinya. Ya. Makanya dalam salat tarawih apa keutamaan kata Nabi? Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dengan penuh pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka semua dosa-dosa akan dihapus. Sehingga apa? Menghilangkan rasa malas untuk tetap semangat dalam istiqomah dalam melaksanakan salat tarawih. Wa mujadabatil ma'asi, dan juga menjauhkan diri perbuatan maksiat. Makanya Allah sampaikan balasan dengan singgah ini neraka ini balasannya siksaan ngene dan seterusnya. Akhir apa? Akhir bau ngindarin diri dengan siksa neraka. Ya. Jadi inilah manfaatnya Allah memberikan mau'izah hasanah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jelas niki? Kemudian kata beliau, wa idza kana katsirun min mawa'idis salihina 'amilina min salafil ummah, dan jika banyak dari nasihat-nasihat dari orang-orang yang soleh, al-'amilina yang melaksanakannya. Di sini penulis menyebutkan orang soleh ditambah mengamalkannya. Kenapa? Karena ara dengan menganggap dirinya soleh lagu dia ngamalang ilmuna. Ya, ara dan ngaku diri soleh lagu dia ngamalang
ilmulah. Ya, makanya beliau menyebutkan bahwa begitu banyak orang-orang, nasihat-nasihat dari orang yang soleh yang mengamalkannya dari falas salafus soleh minas sahabah, dari para sahabat Nabi, ya, waman ba'dahum bihadid darajah min ta'sir, dan dari orang-orang setelah mereka yang mereka memiliki kedudukan dalam memberikan pengaruh dari nasihat-nasihat mereka. Fa kaifa sya'nul wa'zi idza kana minallahi wa taqaddas. Maka bagaimana nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia, yang lebih suci. Artinya jika para sahabat Nabi saja yang merupakan salafus saleh, yang mereka mengamalkan perintah Allah, perintah Rasulullah, yang membuat manusia terpengaruh dengan ucapan mereka, perkataan mereka, apatah lagi Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah, yang merupakan sebaik-baik nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah sekalian, jangan sampai kita lebih memilih nasihat manusia daripada nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang luwe dengan mati ya muna nasihat seorang ulama. Ya. Lebih mati ya nasihat dengan seorang ustaz. Lagu ketika membaca ayat Allah dia mati. Waliyazubillah, ini keliru. Ini keliru. Kenapa? Karena Allah sebaik-baiknya pemberi nasihat. Al-Quran berisi nasihat. Maka nasihat Al-Quran yang lebih pantas, yang harus kita dahulukan daripada nasihat orang lain. Ya. Jelas niki jamaah sekalian. Ya. Karena Al-Quran wah jelas. Isi Al-Quran sudah jelas. Nasihat yang paling terbaik yang harus dimiliki oleh manusia itu hanya di dalam Al-Quran yang merupakan nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Makanya kata beliau, ya'idhuhullahu ibadahu wa huwa khairu man ya'iduh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada hamba-hambanya, dan dialah Allah sebaik-baiknya pemberi nasihat. Wa man lam yajid li wa'dillahi fal qalbihi asaran. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan di dalam hatinya nasihat Allah pengaruh. Jadi sai ya le dalam atena ketika mendengarkan nasihat Allah, le ndara pengaruh le dalam hatina, apa kata beliau? Falan taduma lahu athar mawa'id ghairih. Maka dia tidak akan mendapatkan pengaruh nasihat dari orang lain. Artinya apa? Muna nasihat dengan Allah saja ndeta mati, ndeta nurut, apalagi dengan manusia. Ya, apalagi dengan manusia. Kenapa? Allah Maha Pencipta. Allah simbau bolak-balakin hati manusia. Ya. Akan kita dengan Bani Israel, karena mereka tidak memperhatikan nasihat dengan Allah. Coba muntah kita lihat dalam Al-Quran, begitu banyak perintah, begitu banyak nasihat dengan Allah kepada Bani Israel. Lagu ndek nemelin dengar. Apa yang terjadi? Berapa banyak Allah mengirimkan para nabi, para rasul kepada Bani Israel, mereka acuhkan. Bahkan Allah mengatakan, fa fariqun kadzabatum wa fariqun taqtulun. Lihat Bani Israel, begitu banyak para nabi, para rasul yang Allah utuskan kepada mereka, tapi sejak awal mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari Allah, maka para nabi yang Allah utus mereka dustakan, bahkan mereka taktulun, maka mereka bunuh para jamaah sekalian. Ya.
Nasihat Allah saja tidak dengarkan, apalagi nasihat Nabi dan Rasulnya. Apalagi tanangka muna nasihat dengan Allah le dalam Al-Quran dia temele berdengar, apalagi nasihat dengan ustadz, nasihat dengan tuan guru, nasihat dengan alim, dengan seorang syekh. Makanya kata beliau, makanya inilah Allah lah sebaik-baiknya pemberi nasihat. Artinya munta dengar nasihat Allah, pasti agin terdengar nasihat selain Allah. Baik ini dengan ulama, dengan para masyayikh, dengan ustadz, dengan tuan guru, lagu mulengan awal kita kereng dengan nasihat Allah, insyaallah Allah akan mudahkan bagi kita. Jelas niki? Nah, makanya Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran, beberapa ayat beliau sebutkan beberapa contoh Allah memberikan nasihat kepada kita semuanya. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23, ya, tentang persoalan talak. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan jika kalian mentalak perempuan, entah dengan kalian imsak, ya, tetap mempertahankan seninak atau tasrih, atau biarkan dia, ya, talurang ya. Kemudian Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah ketika Allah memberikan nikmat kepada kalian, ya, dalam persoalan pernikahan, nikmat dengan Allah. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan apa yang kami turunkan kepada kalian dari kitab Al-Quran wal hikmah dan sunnah Nabi. Makanya para ulama tafsir kita mengatakan, di antara makna hikmah setelah Allah menyebutkan Alkitab wal hikmah, sebagian ulama tafsir kita hikmah artinya sunnah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah nikmat dari Allah. Ya. Allah menurunkan kitab, Allah menurunkan sunnah Nabi adalah merupakan nikmat ya'idukum bih, yang dimana Al-Quran dan sunnah Nabi Allah jadikan sebagai sarana untuk memberikan nasihat kepada kita. Ya. Allah ingatkan kepada kita jamaah sekalian, Al-Quran dan sunnah Nabi adalah merupakan cara Allah memberikan nasihat kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Wa qala aidan muhadziran aklar riba, dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-275, di mana Allah memberikan nasihat kepada pelaku riba. Apa kata Allah? Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih, barang siapa yang datang kepadanya mau'izah, nasihat tentang masalah haramnya riba dengan Allah, fantaha falahu ma salaf wa amru ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang sudah lama, artinya Allah hapuskan dosa-dosanya, wa amru ilallah, dan urusannya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, dalam urusan riba pun Allah masih memberikan nasihat kepada pelaku riba. Dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat yang ke-57, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, bahwa sungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian. Di sini mau'izah ini wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan juga Allah datangkan kepada kalian penyembuh bagi hati-hati, bagi dada-dada kalian, wa hudan, dan sebagai penunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Di dalam ayat niki Allah sebutkan sifat Al-Quran. Yang pertama dia sebagai mau'izah, pemberi nasihat. Yang kedua syifa, sebagai penyembuh. Ya, akan jamaah sekalian munara penyakit penyakit awak penyakit atin
Al-Quran ini sebagai penyembuh. Ya. Makanya dibolehkan ruqyah syar'iyah. Meruqyah dengan syar'iyah. Bagaimana ruqyah yang syar'iyah? Ya jelas dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahudan sebagai petunjuk, warahmah sebagai rahmat lil mu'minin bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi fungsi Al-Qur'an 4 kata Allah sebagai pemberi nasihat, sebagai penyembuh, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah memberikan nasihat kepada Nabi Nuh alaihi salam ketika Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah akan ampunin dosa anaknya si mati dalam kekufuran. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh, wahai ya Nuh, innahu laisa min ahlika, wahai Nuh, bahwa sungguhnya anakmu yang mati dalam kekufuran ini bukan dari keluargamu. Innahu amalun gairu salih, karena sungguhnya perbuatanmu ini meminta ampun kepada anakmu yang mati dalam kekufuran bukan perbuatan yang soleh, dekna bagus kata Allah. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm, maka janganlah kau meminta kepadaku terhadap dengan ilmu yang engkau tidak mengetahuinya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, aku memberikan peringatan nasihat kepadamu karena sesungguhnya perbuatan itu bisa memasukkanmu termasuk orang-orang yang jahil. Ya. Allah berikan nasihat kepada Nabi Nuh, Rasul si pertama. Artinya apa? Meskipun Nabi Nuh Rasul si pertama, seorang Nabi, seorang Rasul, tetap Allah memberikan nasihat kepada beliau. Apatah lagi kita sebagai umatnya, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berikan nasihat kepada hamba-hambanya untuk tidak mencaci maki dan tidak menjatuhkan martabat ataupun kehormatan saudaranya. Sebagaimana dalam surat Nur ayat yang ke-17 ya. Ayat berkaitan tentang hadisul ifki. Apa ini hadisul ifki? Kisah apa ini hadisul ifki? Kisah tentang istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina ya dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu membuat geger ya, membuat heboh penduduk kota Madinah, apalagi dengan kaum munafikin menyebarkan isu ya, memfitnah Aisyah radhiyallahu anha berzina ya dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuat Nabi sedih. Ya. Sampai beberapa hari Allah tidak menurunkan ayat untuk membantah hal tersebut. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Nur membantah pernyataan orang-orang kaum munafikin. Ya, dan Allah memberikan nasihat kepada hamba-hamba yang beriman dan mengatakan ya'idzukumullahu an ta'udu limislihi, dan Allah memberikan nasihat kepada kalian untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama selamanya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini beberapa ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah memberikan nasihat kepada hamba-hambanya. Namun perlu sebagai catatan para jamaah sekalian, meskipun Allah memberikan nasihat kepada hamba-hambanya yang beriman, bukan berarti kita bisa mengatakan bahwa di antara nama-nama Allah Al-Wa'id. Ya, bukan berarti ini dalil bahwa di antara nama-nama Allah adalah Al-Wa'iz,
Maha pemberi nasihat, bukan. Ya. Bukan sebagai dalil, bukan. Ya, jadi ndak ke anggap di antara nama-nama Allah Al-Wa'iz, Maha pemberi nasihat kumbena, karena dalam Al-Qur'an Allah memberikan nasihat luwih sebutkan, bukan. Ya. Jadi ndak tak kanggo memberikan nama bagi Allah kecuali yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Jadi ndek nara aran Allah Al-Wa'iz, ndek nara. Meskipun Allah ya sering memberikan nasihat di dalam Al-Qur'an, bukan berarti Allah namanya Al-Wa'iz, bukan. Nah, jelas? Nah. Kata beliau, fa kullu hadzal ayat, maka semua ayat ini yubayyinullahu fiha, Allah menjelaskan di dalamnya annahu ya'idhu ibadahu, Allah memberikan nasihat kepada hamba-hambanya, wa yadulluhum ala ma fihi silahuhum, dan Allah memberikan nasihat di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa demi kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, jadi Allah nyadi ita nasihat di dalam Al-Quran sebagai maslahat untuk kita. Coba terpikiran jamaah sekalian, seandainya jika Allah tidak memberikan nasihat di dalam Al-Quran, kira-kira ngumbe akun kehidupan tah. Coba terpikiran, seandainya Allah hendak nenurang, seandainya Allah nyiptang kita nyadita fasilitas, lagu Allah hendak nenurunang nabi, Allah hendak nenurang rasul, Allah hendak nenurunang kitab-kitabnya, kira-kira ngumbe engkon keadaan teh jamaah sekalian, ngumbe kira-kira kita akan tersesat, bahkan adol, bahkan lebih tersesat daripada hewan-hewan ternak. Kita hewan jamaah sekalian, kumbena hewan ini hidupna mangan tindo sembelihna, kumbena hewan hidupna mangan tindo ya, muna waktuna tersembelih kumbena ndara mbada ya. Ndara nasihat, ndara kitab, ndara buku panduan. Ya, makanya sampi kita apa tugasnya sampi mangan. Tindo. Mau datang daktu kurban atau dengan nikah atau dengan akikahan ngumbe, sembelih, selesai. Ya. Makanya Allah mengatakan sholahu. Makanya Syekh mengatakan sholah demi kemaslahatan kita. Ya. Demi kemaslahatan hendak terhidup makun hewan. Karena sia-sia ya, muntah hidup lagu cara hidup tak makun hewan, sungguh sia-sia, rugi. Ya, rugi. Seperti hewan yang kita sampaikan rugi. Ya. Ara kita ada hewan umurnya ya sampai 10 tahun. Ara kita ada hewan sampai 10 tahun umurnya dinara. Bembe pira batas umurnya? Menuah 7 bulan, balu bulan sembelihna jari wah. Sampai pira batas umurnya paling setahun 2 tahun sembelihna. Ya. Makanya Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Allah memberikan nasihat dalam Al-Quran, ini halal, ini gawe, ini perintah gawe ya, ini haram tinggalan ya, kumbena demi kemaslahatan kita. Makanya jemaah sekalian, kalau kita berpikir seandainya kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, tidak turunkan para nabi dan para rasul, mungkin sifat kita lebih buruk daripada hewan. Ya. Dia nara mungkin nara masjid, dia nara ita tokol majelis ilmu, apa gawe ita temangan mangan makan. Ya.
Paling doang gawe tah. Makanya Allah memberikan sebaik-baiknya nasihat untuk apa? Kemaslahatan le dunia, kanca kemaslahatan le akhirat. Jelas niki jamaah sekalian? Kemudian kata beliau, wa amma ayatu hadzal majlis, maka adapun ayat yang kita bahas, ya, itu adalah surat An-Nisa niki. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliyah sampai akhir ayat. Kata beliau, fa innaha ajibatun. Sesungguhnya ayat ini ajib, luar biasa, hebat. Kenapa? Fa innallaha subhanahu ta'ala lamma dzakara fi suratin nisa, karena sungguhnya ketika Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa al-amra bi adail amanati il ahliha, menyebutkan tentang masalah perintah menjalankan amanah kepada pemiliknya, wal hukmi bainan nas bil adl, memberikan hukum kepada manusia dengan cara yang adil. Ya. Yang kita sebutkan pada ayat sini tadi, kata beliau, wa hadil awamiru ilahiyatun li tahqiqil amanati wal adl. Ini semuanya adalah perintah ilahiyah, perintah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan, mengamalkan amanah dan sikap adil. Ya, luar biasa. Ya, Allah sebutkan di dalam surah Nisa perintah tak adil, ya, perintah menjalankan amanah, ardofu dzalika biqaul, dan kemudian Allah kaitkan dengan mengatakan innallaha na'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basir. Nah, kemudian Allah berfirman, sungguhnya Allah sebaik-baiknya pemberi nasihat dan sungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Lihat, Allah gabungkan dalam ayat ini. Allah perintahkan kita menjalankan amanah. Allah perintahkan kita berlaku adil. Kemudian Allah barengi dan sungguhnya Allah memberikan sebaik-baiknya pemberi nasihat. Kenapa? Karena menjalankan amanah dan juga berlaku adil adalah senikmat-nikmatnya nasihat dengan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Badiang ida senina amanah dengan Allah. Badiang ida anak jari amanah dengan Allah. Badiang ida harta amanah dengan Allah. Allahnya ida umur ino amanah. Beliau ida Honda motor amanah dengan Allah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah amanah. Makanya Allah memberikan nasihat kepada kita, perintah untuk apa? Jalankan amanah ini. Jalankan amanah. Kemudian berlaku adil. Artinya apa? Jalankanlah amanah tersebut dengan seadil-adilnya. Berikanlah hukum kepada manusia dengan seadil-adil. Artinya tegunayang amanah dengan Allah dengan seadil-adilnya. Ya. Allah nyari senina untuk apa? Pastikan dia sekadar untuk temina anak. Ndek. Lagu amanah sila paling besar apa untuk senina tak jarang ya. Bediang ida anak jari. Apa gunanya bediang anak jari? Apa fungsinya? Apakah sekadar akena sejuk mata teh? Apakah hanya sekadar bediang anak jari tenyari nafkas terus sendi? Lagu apa? Allah memberikan kita anak sebagai apa? Investasi le akhirat. Ajarang ya. Ya ampun, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan anak kalian dari siksaan neraka. Artinya amanah dengan Allah tenjaga senina te anak jarinta dengan siksaan neraka. Amanah. Ya. Jadi munta, karena itu yang adil. Ya. Jadi munta tadoang senina te ndekna berjilbab berarti tangumbe yang kuna. Adil kita jalin amanah, ndek tak adil. Ya, munta doang anak jarinta de nawah puasa, dewah salat, tadoang teh ya. Terserah apa-apa megawe tadoang teh, berarti itu apa? Apa posisi teh? Dia tan jalanin amanah. Ya. Bedang ida honda, lagu kadunda lalu tipa maksiat. Berarti ngumbe kun amanah ini. Dia tan jalanin ya. Bedang ida harta lagu pelit deh, dia mele bersedekah, dia mele bantu tabung deh. Harta no, dia dah bagi-bagi, dia dah bantu dengan. Berarti ngumbe yang kun amanah harta. Ya. Apakah termasuk dengan adil? Dia tak adil. Bahkan apa lawana adil? Zolim. Apa lawana adil? Zolim. Artinya ketika Allah berikan dia nikmat dan itu amanah dari Allah, dan jika dia tidak melaksanakan amanah tersebut dengan adil, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Makanya akhir ayat ini Allah mengatakan apa? Innallaha kana sami'an basira. Ingat, Allah Maha melihat. Allah gitak te ngumbe tenjalin amanah li nikmat Allah. Allah dengarna selapu ucapan te. Ya. Muntah salah jalanin amanah Allah, Allah dengar. Muntah salah jalanin amanah, Allah lihat. Ya. Yang puna Allah mengatakan innallaha na'imma ya'idukum bih. Dan Allah itu sebaik-baiknya pemberi nasihat. Yang puna Allah nyutake ne amanah dengan Allah jalanin ya. Berlaku adil, ndak zalim. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kata beliau, kenapa Allah itu sebaik-baiknya pemberi nasihat? Kata beliau, fihi salahul qulubi, karena dalam nasihat Allah membuat hati enta jadi bagus. Ya. Minata enta bagus. Yang dengan bagus jalanin amanah dengan Allah. Ya. Yang pernah luwe dengan si sugi-sugi rajin sedekah. Yang pernah luwe dengan seninakna anakna pecu jari soleh. Kumbekna yang dengerin nasihat Allah sehingga apa? Bagus dengan hati. Tahu nana perintah dengan Allah, oh berarti ne seninakku ne harus kuajarang ya. Oh badang aku anak ini berarti kupina ya jari si soleh. Ya. Hatinya bagus. Lagu dengan dia namelen dengan perintah Allah, akhirnya apa? Hatinya cengeng, hatinya rusak, sehingga apa? Berjelas tadoangna seninakna, tadoangna seninakna dia na sholat, tadoang seninakna dia na berjilbab, dia na nutup aurat, tadoangna kumbe na dia dengar nasihat Allah, hatinya rusak. Ya. Anakna tadoangna ngeruku. Tadoangna anakna noh be anakna lalung gelidung. Dia wah nyuruh ya salat, dia wah nyuruh ya puasa, dia jarang agama kumbe na atina wah rusak. Ya. Jelas? Wahayatu arwah, dan juga dalam nasihat Allah menghidupkan ruh jiwa le dalam diri tah. Ya. Yang pokna dengan kumbena dengan kita baturan dia na hasad, kumbena kita baturna dia na sombong,
dia na ngerandahin batur. Kumbe na ruhna jiwana bersih, kumbe na perintah dengan Allah. Ya, le Allah ngelarang tegibah. Le Al-Qur'an ngelarang kita ndak celak, la yasharu qaumun min qaumin. Jangan satu kaum mencela kaum yang lain. Ya. Dia kanggo gibah, dia kanggo mencela, dia kanggo menghina dan seterusnya. Sehingga apa? Ruhna bersih. Yang pun dia narak dengan hasad, dia narak dengan gibah dan seterusnya. Dengerin nasihat Allah. Lagu dengan sendiri dengerin nasihat Allah masalah gibah, agina gibah terus. Timak ngaji. Lagu dia dengar nasihat Allah, gibah doang gawe. Timak nak kerang ngaji, agina dengki, agina hasad le batur. Kumbe na dia dengar nasihat Allah. Kemudian yang ketelu apa kemanfaatna nasihat Allah? Wadibatul jawarih. Ya. Membuat anggota tubuh ta disiplin. Apa disiplin? Tau ta ya uma ini ku kadu nganti Al-Qur'an. Dia ku gantung nganti pepandangan. Mata ini gunayang untuk baca Al-Qur'an kita si halal. Sehingga apa? Jaga pandangannya dengan si haram. Telinga ini gunanya untuk dengar si bagus-bagus. Sehingga apa? Jauang diri telinganya dengan dengar si tidak bagus. Naina gunanya untuk ibadah oleh Allah. Lalu tempat si bagus-bagus. Si kangguangnya si Allah. Sehingga apa? Jaga naina tipa tempat-tempat maksiat. Kumbe na dengar nasihat dengan Allah. Lagu kebalikan namun manusia yang dengar nasihat Allah bematana gitana si haram gitana dengarna si haram dengarna naina tipa maksiat tipa na umana kaduna untuk maksiat dan seterusnya kumbe na ndek na dengar nasihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas niki? Ya, makanya dengan dengar nasihat apa si mu'na? Si pertama atena bagus. Si kedua jiwana bagus, rohna hidup. Si ketelu anggota tubuhnya lebih terjaga. Jelas niki? Apalagi bulan puasa akan sungguh yang pokna nasihatin itu si Nabi muntah puasa apa? Dia sekadar puasa nahan lapar, nahan haus lagu apa? Nahan anggota awak teh. Ya, yang pongkat Nabi ngenang ya, say melakukan perbuatan zur, perbuatan dusta ya, dan melaksanakannya ya, maka tidak ada manfaat puasa. Dia narak manfaat. Falaysa lillahi hajatun. Allah dia butuh puasa. Ya. Akan dengan puasa masih gibah, munara dengan puasa masih yang gibah, masih celak dengan dina salat, tadoangna seninana buka aurat. Ya puasa lagu tadoana anak jarina gawe papa si haram. Bandara kenana puasa teh. Dara manfaat. Ya. Masih tak puasa buka nonton film-film si haram bandara kena puasa ente. Puasa itu lagu denger nyanyi-nyanyian le telinga ente dara guna puasa ente. Ya. Puasa itu lagu na ente tipa maksiat, tipa ini bandara kena puasa ente. Ya. Dara manfaatna, dara mau teh. Ya. Makanya Allah lah sebaik-baiknya pemberi nasihat sehingga bu tenjaga selapu. Jelas? Terakhir, wa innama yatahaqqaqu. Nah, ini terakhir pertanyaan, ngumbe carante ake temu bagus atente, roh jiwante bagus. Ake tabu tengatur jaga awak tubuh dengan maksiat. Apa ngumbe carana? Wa innama yatahaqqaqu naf'ul wa'di idza umila bihi. Dan semuanya itu bisa terwujudkan dengan syarat apa? Munta amalang ya. Syaratnya enggak ske munta amalang nasihat dengan Allah. Ya. Makanya kata beliau fa fis surati nafsiha qala ta'ala. Maka pada surat selanjutnya, ayat selanjutnya dalam surat Nisa
walau annahum fa'alu ma yu'adzu nabih, engkat Allah seandainya munagawe ma yu'adzu nabihi, seandainya mereka itu melakukan apa yang mereka berikan nasihat dari Allah, lakana khairul lahum, maka itu yang lebih baik bagi mereka, wa asyaddu tasbitan, dan akan lebih kokoh bagi mereka. Engkat Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka itu, artinya orang-orang Bani Israel, seandainya munagawe nasihat dengan Allah, maka itu yang lebih baik bagi mereka dan Allah akan kuatkan mereka. Lagu kumbena dengan Bani Israel, dia mau apa yang mereka inginkan, bahkan menjadi umat paling terburuk, bahkan mereka makdub, dibenci, dimurkai oleh Allah, bahkan mereka dia kuat, kumbena dia milih ngamalang akan umat Islam. Makanya kenapa para sahabat Nabi, kumbena para sahabat Nabi menjadi umat terbaik setelah Rasulullah. Kan Allah mengatakan kuntum khairu ummatin, sungguhnya kalian sebaik-baiknya umat. Kumbena umat Islam menjadi umat yang paling terbaik kata Allah. Kita para sahabat Nabi, para sahabat Nabi gawe apa si perintah si Allah Ta'ala, laksanayang nasihat Allah. Kumbena para sahabat Nabi kuat le dalam perang, bau yang ngalahang pasukan Quraisy dalam perang Badar melawan Siu, bau yang naklukan bangsa Romawi Persia, bahkan bisa merebut kekuasaan bangsa Romawi Persia. Kumbena karena para sahabat Nabi sebaik-baiknya umat dikarenakan mereka mengamalkan apa yang Allah berikan nasihat kepada mereka. Ino kuncina, ino kuncina. Kumbena Abu Bakar jamin tamat surga, kuncina ngamalin apa yang Allah nasihatkan kepada mereka. Akan munida Bapak Ibu sekalian, munda milih menjadi umat terbaik, munda milih mau jaminan tamat surga seperti para sahabat Nabi, maka lakukanlah gawe apa si Allah nasihatin ita le dalam Al-Quran maupun nasihatin si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Ramadan ini adalah momenna waktuna tengelatih diri ta apa si nasihatan si Allah, apa si nasihatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah umat-umat terdahulu, cukuplah kaum Nabi Nuh yang Allah tenggelamkan, cukuplah kaum Nabi Saleh, cukuplah kaum Nabi Lut, cukuplah kaum Nabi Musa Bani Israel, orang-orang Yahudi, cukuplah kaumnya Nabi Isa alaihissalam, cukuplah mereka mendapatkan hukuman dari Allah, cukuplah mereka mendapatkan siksaan dengan Allah dikarenakan mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari Allah dan para nabinya. Cukup mereka saja. Ndak ita jamaah sekalian, ndak coba-coba. Inilah pelajaran bagi kita. Maka sekarang kita sebagai umat Islam apa tugasnya? Amalin ya. Muna Allah nasihatin ita si bagus, gawe ya. Muna Allah ngelarang ita perkara si buruk, tinggalin ya. Jadilah kita sebagai umatnya Rasulullah si paling terbaik. Jadilah kita sebagai umatnya Nabi si paling terakhir, lagu umat Nabi si paling pertama kali masuk surga na Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir beliau berdoa, beliau mengatakan fal nuhyi qulubana bimawa'id rabbina. Semoga saja Allah menghidupkan hati-hati kita dengan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, fasammal falah, dengan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kajian kita sore pada hari ini. Intinya para jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maka mari kita sering mendengarkan nasihat-nasihat Allah di dalam Al-Qur'an dengan cara kita membacanya. Karena tentunya sebaik-baik nasihat yang ada di dunia ini adalah nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Munara masalah dah baca Al-Qur'an. Munara kesulitan dah baca Al-Qur'an. Karena disitulah nasihat Allah yang paling terbaik dan solusi dari segala permasalahan kehidupan kita di dunia ini. Munda mele atenda bagus, munda mele jiwanda bagus, munda mele awak terjaga dengan si haram, si maksiat, kerang-kerang baca Al-Quran, karena dalam Al-Quran lah syifaun dan sebaik-baiknya mau'izah tentunya bagi hamba-hambanya si beriman. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Karena jam 5 lewat, ya kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.